Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaakum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Yasin. Kita sudah sampaikan bagaimana orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasul-Rasul walaupun sudah diberikan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak mau beriman. Sementara ketika diminta untuk bersedekah, membuktikan keimanan mereka, mereka mengatakan, kenapa kita bersedekah kepada orang yang bisa saja Allah memberikan makan kepada mereka? Satu bentuk penolakan. Bahkan mereka mengatakan, mana janji ataupun mana ancaman yang disampaikan oleh para rasul. Satu bentuk pertanyaan sekaligus pengingkaran kepada para rasul. Kita lanjut di ayat yang ke-49 surat Yasin. Ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Tidaklah apa yang mereka tunggu kecuali satu teriakan, satu suara keras yang membinasakan mereka saat mereka sedang bertengkar. Nah, ini Allah memberi gambaran bukan waktu, bukan waktu yang disampaikan oleh Allah, tetapi bagaimana keadaannya, apa yang dijanjikan oleh para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada satu teriakan, satu suara keras yang membuat mereka semua mati, bahkan pada saat mereka sedang diskusi, sedang bertengkar, mungkin sedang mencari kehidupan, ya. Jadi kan sebelumnya mereka bertanya, ya, kapan waktunya? Ada janji dari Tuhanmu itu, dari Rasul, bahwa akan ada pertanggungjawaban, akan ada azab, akan ada siksaan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Lalu di ayat ini Allah menggambarkan bagaimana keadaan kejadian, tidak menyebutkan waktunya. Karena memang ketika Nabi ditanya mengenai kapan kiamat dalam satu hadis, Nabi menyatakan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya memang nggak tahu.
Nabi cuma menyebutkan tanda-tandanya saja. Salah satu tandanya di mana orang-orang yang lemah itu malah membuat banyak gedung, ya. Kemudian pembantu melahirkan anak majikan, ya. Ada beberapa tanda-tanda yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan di menjelang hari berbangkit. Kembali lagi, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan waktunya, tapi menggambarkan keadaan bahwa ada satu teriakan yang membuat mereka bergelimpangan. Bahkan pada saat mereka diskusi, ngobrol atau bertengkar antara orang beriman dengan orang yang ingkar ini, dengan orang yang kafir, bisa saja gitu. Ketika mereka mungkin sedang mencari kehidupan, ya. Ada satu teriakan, ada satu suara yang membuat mereka mati bergelimpangan, ya, binasa. Tak sempat menyelamatkan diri. Ma yaquluna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahtasimun. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-50. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Dan mereka tidak mampu melakukan wasiat atau pesan, ya, memberi pesan atau memberikan wasiat, ya. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak bisa juga mereka kembali kepada keluarga. Nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat mau gitu ya, aku mau mati ini, nggak ada. Ya. Tidak sempat dia membuat pesan, membuat wasiat kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan dengan keluarganya nggak bisa. Orang kembali lagi nggak bisa. Ya. Orang ini tidak bisa kembali lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita baca surat Yasin, ya, sambil kita mungkin melafalkan itu, mengingat-ingat maknanya, ya. Mudah-mudahan kalau beberapa dibaca gitu ya surat Yasin, beberapa waktu dibaca, itu kita akan melihat, mengingat kembali maknanya. Dan memang maknanya itu hubungan dengan keimanan dan keingkaran. Itulah pentingnya kita untuk terus-menerus mengkaji Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu tak pernah habis dikaji. Jadi mereka nggak kuasa, tidak mampu membuat pesan. Wasiat itu nggak bisa dia. Betul ya, namanya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi namanya kematian itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, ya. Makanya kita betul-betul hati-hati, ya, minta sama Allah supaya husnul khatimah. Kan nggak bisa dimajuin dan mundurin, itu nggak bisa, ya. Kayak Fir'aun gitu ya, amana bi rabbil alamin, amana bi rabbil Musa, aku beriman kepada Rabb semesta alam, aku beriman kepada Musa dan Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Udah masuk air laut ke kerongkongan tenggorokannya, lewat, sudah tak bisa, ya. Jadi kembali lagi bahwa orang-orang ini yang diberikan satu teriakan suara keras, mati bergelimpangan, bahkan sedang beraktivitas, tak bisa buat wasiat dan gak bisa balik lagi ke keluarganya. Masya Allah. Kita yang dengar ini melidih, ya Pak.
Luar biasa ya Allah gambarkan bagaimana keadaan yang dijanjikan ya. Satu ancaman yang dijanjikan para rasul kepada orang-orang yang ingkar. Jadi keluarganya dan harganya udah dia nggak bisa balik. Ya, mungkin keluarganya mau membelanya, ya karena mungkin dapat fasilitas tertentu ya, dari dia gitu ya. Nggak ada yang bisa membela. Bahkan ibu dan bapaknya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Jadi bapaknya, ibunya, anaknya, apa yang ada di bumi lalu ditambahkan untuk menggantikan dia yang bakal kena siksa kalau bisa selesai. Seluruh bumi, kalau dia punya kekayaan seluruh bumi itu dibuat menggantikan dia, nggak bisa. Ya. Jemaah kaum takwa azan wa Allah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini gambaran. Dan mestinya membuat kita takut. Ya. Kalau ada yang mendengar gambaran kayak gini tapi tidak takut, cek hatinya. Jangan-jangan orang sudah berdaki itu dosanya. Ya. Dan kata Nabi kan kalau kita melakukan dosa itu ada titik yang menempel kira-kira menempel di hati kalbu kita. Kalau dia bertobat hilang lagi titik itu. Kalau dia tidak bertobat tambah lagi, ada dosa lagi tambah lagi. Sampai tertutup hati. Itu yang disebut ron. Bal rona ala qulubihim. Jangan-jangan hatinya semakin keras, semakin rusak karena banyak dosa yang ada. Sehingga Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan itu nggak ada pengaruhnya. Cek hati kita. Jangan-jangan hati kita memang belum penuh. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran malah menolak, bahkan mencegah orang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ada apa di hati kita? Ya. Ayat selanjutnya ayat ke-51 surat Yasin. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkan sangkakala. Ya. Satu terompet ya, sangkakala. Dan lalu mereka bangkit dari kuburnya ya. Ila rabbihim yansilun, dihadapkan kepada Rabb mereka, dikumpulkan ya. Ada satu sangkakala yang membuat mereka bangkit dari kubur ya. Dalam suasana yang bingung mereka ya. Bingung, kalut. Ini gambaran kebayang oleh kita, dan kita akan menghadapi itu. Ya. Kita akan menghadapi bagaimana kita dipanggil secara massal. Ya. Bukan satu-satu lagi, dipanggil secara massal dalam satu suara sangkakala. Ya. Pak, sangkakala itu apa sih? Kita nggak tahu tuh. Pokoknya disebutkan ini satu sangkakala lah, bentuk trompet atau bentuk apa aja kita nggak tahu. Pada saat itu kita naik, ibaratnya begitu ya, dari kubur kita. Sebagian orang beriman gimana kasusnya gitu? Bagaimana keadaannya orang beriman? Orang beriman akan dibimbing, itu sudah pasti. Karena Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan dimudahkan jalan
menuju Rob, menuju Tuhan kita, semua menuju itu. Sementara bagi orang yang ingkar ini, orang yang menolak Rasul ini, berusaha menjauhkan Rasul dari masyarakat, menjauhkan orang yang berdakwah menuju Allah. Bahkan sebagian malah dalam kasus-kasus tertentu dibunuh, dibunuh, diusir tuh orang-orang yang menyeru kepada Allah. Mereka orang-orang yang diberikan satu teriakan lalu bergelimpangan, nggak sempat pulang ke keluarganya, menyatakan wah jangan kayak saya begini, nggak bisa. Semua dipanggil secara massal dalam keadaan kalut, dalam keadaan liar, pusing dan sebagainya. Mereka semua dikumpulkan di hadapan Rob. Kita membayangkan, saya yang ada di pikiran saya, suasananya gelap kali ya, gelap, banyak orang, kanan kiri kita gue nggak kenal, bahkan kalau Nabi bilang itu kubur kan dalam keadaan telanjang ya. Aisyah nanya, ya Nabi, apakah kita saling melihat? Urusan pada saat itu, urusan pada saat itu lebih besar dibanding urusan melihat. Iya, nggak kebayang kalau kita kayak kita baru bangun tidur itu tahu-tahu ada di tengah lapangan, contoh ya. Baru bangun tidur tahu-tahu ada di tengah lapangan 2 jutaan orang ada di situ. Miliaran. Cuma apa yang diandalkan pada saat itu, teman? Cuma amal. Amal kita yang bisa kita andalkan, bapak, ibu, anak buah, harta, nggak ada yang, termasuk kegantengan kita, kecantikan kita itu, kesempurnaan tubuh kita nggak bisa diandalkan pada saat itu. Yang bisa diandalkan cuma satu, amal. Ayat selanjutnya, ini pelan-pelan kita tersapu satu. Ya supaya masuklah ke dalam diri kita, bukan diri teman-teman saja, diri saya juga. Karena ketika orang menyampaikan sesuatu, sebenarnya menyampaikan pada diri sendiri. Kita saling bersama-sama memperbaiki diri menuju ridho Allah, itu aja. Ayat selanjutnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celaka kami. Ya wailana, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur, min marqadina. Ada saktah di situ. Kalau di tajwid itu saktah itu berhenti sebentar, tidak pakai nafas ya. Mimar qadina hada gitu ya. Kalau di tafsir Al-Qur'an begitu. Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Lalu mereka mengatakan ini adalah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah para nabi. Kembali lagi, mereka dibangkitkan dari kuburnya lalu berkata begini, celaka saya, siapa yang bangunin saya gitu. Pertamanya dia sudah dikasih satu teriakan, bergelimpangan dia, selesai dia, tanpa bisa datang ke keluarganya, tanpa bisa mengeluarkan wasiat, lalu dibangkitkan, dibangunkan. Dia bilang itu mereka tuh, tadi saya bayangkan ya,
Bisa kita bayangkan bagaimana di suatu lapangan yang demikian luas, banyak sekali orang di situ, jutaan miliaran orang. Mereka mengatakan, siapa yang membangkitin kami? Ya. Matanya ke sana ke sini, mungkin nggak kebayang waktu itu. Ya. Dari tempat tidur kami, maksudnya dari kubur kami, siapa yang membangkitkan? Celakalah kami ini. Sial banget kita ini. Ya. Ini teman-teman mungkin yang mendengar itu kebayang saudaranya. Ya. Perlahan-lahan mereka bangkit lagi gitu ya. Udah suasananya udah demikian ramai. Dan dia pasti sudah mengetahui bakal di mana tempatnya. Ya. Dia bakal dapat kitab yang yamin atau yang shimal, mau yang kanan atau yang kiri. Nah, ada sakta gitu ya, kalau di tas itu ada sakta, berhenti sejenak, seolah-olah mengatakan bahwa memang ada waktu tak berhenti gitu ya, karena sesuai dengan kondisi ayatnya. Apa yang mereka katakan setelah ada waktu jeda gitu ya? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang dijanjikan Ar-Rahman, dijanjikan Allah, dan benarlah para rasul. Mulai sadar, iya ini dia yang kita minta. Benar, ternyata Allah itu benar. Allah berjanji benar, hak. Ya, al-qiyamatul hak, al-jannatul hak, ya, an-narul hak. Bahwa jannah itu benar, bahwa kiamat itu benar, bahwa neraka itu benar. Sekarang saya temuin gitu. Sekarang saya ketemu dengan yang saya minta dulu. Mana? Bahwa dosa itu akan membuat celaka, dosa itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mana yang menyebut nabi ya? Kau nabi mana bukti? Sekarang saya temui benar yang dijanjikan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Wa sadaqal mursalun, dan benar para nabi. Masya Allah, ini bagaimana mukanya pada saat itu, penyesalannya sudah bertumpuk-tumpuk ya. Masya Allah, memang begitu ya namanya manusia itu, memang harus terus-menerus diingatkan, disampaikan gitu ya. Dan harus ada orang-orang yang menyampaikan ini, dan harus ada orang-orang baik kelompok ataupun perorangan untuk terus-menerus menyeru kepada Allah, mengingatkan bahwa kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai kasus kayak gini bakal terjadi pada kita. Ini memang konteks ayatnya ya. Hadapan ayat ini adalah pada orang-orang Quraisy pada waktu itu ya, mengingatkan orang-orang Quraisy di hadapan Nabi Muhammad SAW ya, bahwa ada perumpamaan orang-orang yang demikian supaya mereka ingat ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, berarti ia berbicara kepada kita. Kita ingat waktu dulu bahwa Al-Quran itu hidup ya, Al-Quran itu bisa kita rindukan ya. Al-Quran itu menarik kita ya. Bahwa Al-Quran itu hidup. Setiap ayat-ayatnya dibaca ada hal-hal tertentu yang membuat kita semakin semangat ya, itulah pengaruh ya. Makanya betul mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada hingga sekarang. Kau usah mikirin mukjizat Nabi dulu. Ini ada di hadapan kita ya. Ada di hadapan kita, ada di rumah-rumah kaum muslimin.
Ini kan ada di rumah-rumah kaum muslimin. Masalahnya dibaca tidak ada, itu ada masalahnya. Alhamdulillah kalau sudah dibaca, tambah lagi dengan memaknai artinya, sehingga kita beramalnya lebih mudah gitu. Dengan memaknai artinya. Maksudnya memaknai itu mencari maknanya. Ya. Jangan berhenti saja, oh tenang, saya sudah sekolah di madrasah, sekolah di MTSN, MTS, Aliyah, saya sudah di pesantren, udah selesai ya, saya nggak usah belajar lagi, nggak begitu. Ya kan namanya kutlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Madalah hayat, menuntut ilmu itu sepanjang hayat kita sampai kita ke kubur nanti. Ya. Jangan merasa, oh saya kan anak ajengan, anak kiai, udah banyak lah ilmunya saya. Nggak begitu. Saya masih ingat nih, ada teman sekelas bahasa Arab saya. Alhamdulillah. Jadi dia belajar kitab, dulunya dia anak ajengan, anak kiai. Saya dulu nggak ngerti waktu kecil gitu. Ketika udah dewasa, bapak saya sudah meninggal, kiai, salah satu kiai sudah meninggal. Dia baru ingat bahwa dia harus belajar baca kitab bahasa Arab. Apa dia belajar juga gitu. Jadi anak kiai, anak ajengan, anak ustadz pun tidak menjamin bahwa dia bisa memahami agama dengan baik, lalu mengamalkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia dapat. Enggak menjamin. Ya. Saya kan anak ustadz, santai enggak bisa. Bahkan termasuk ustadznya pun harus sekolah, harus belajar, harus terus-menerus mendapatkan ilmu untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Dia juga harus menguatkan pada dirinya sendiri. Ya. Jangan mentok merasa, oh saya sudah cukup, saya sudah bisa baca ini, baca itu, sudah cukup. Ulama soleh, ulama salafun, mana-mana sekolah itu, Imam Syafi'i aja kemana-mana. Kadang ke Mesir dulu, kemana ke Mekah juga. Beberapa ulama hadis bahkan mencari hadis kemana-mana negeri-negeri tertentu. Imam Bukhari sampai ke beberapa negara Timur Tengah. Ya. Wah terus aja kita lanjut nih, soalnya tamu ya. Ayat selanjutnya ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Sesungguhnya bagi mereka itu hanyalah satu teriakan, satu suara, yang selanjutnya semua jami'an ladaina muhdharun akan dihadirkan kepada kami. Ini berarti Allah. Satu teriakan, satu suara saja, semua dihadapkan berdiri berjejer rapi di depan Allah, di depan Rabb. Ya. Mungkin dengan mudah saja itu dirapikan. Orang-orang yang mungkin penuh kekalutan, mukanya cemas, ya. Kebayang nggak teman-teman kalau muka orang cemas, ya. Muka yang bakal menghadapi ketakutan yang demikian sangat, bakal menghadapi siksa dan nggak bisa lagi dia balik ke dunia, itu nggak bisa. Ya. Gimana muka cemas tuh? Teman-teman bisa memperagakan sendiri di kaca kalau lagi cemas tuh kayak gimana gitu. Ya. Mungkin seperti itulah muka kita kalau kita gak beriman. Ya. Kalau kita gak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asik kita bekerja, asik kita mencari kehidupan, sementara lupa kewajiban. Nauzubillah. Fa'idahum jami'un ladaina muhdharun. Lalu mereka dikumpulkan,
dihadirkan, dikumpulkan, disampaikan kepada kami, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Maka dalam satu hadis itu Nabi menyatakan begitu. Kalau sudah dihisab, waduh bakal celaka lah kita. Dihisab secara detail ya maksudnya. Semua kita dihisab. Ya. Artinya kalau udah sampai secara detail udah kelihatan kan timbangannya kanan kirinya gitu, pahala dan dosanya. Ayat ke-54 Surat Yasin. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka hari itu ya, tidak dirugikan, tidak dizalimi setiap jiwa ya. Dan tidaklah mereka mendapatkan balasan kecuali apa yang mereka telah lakukan, telah amalkan. Jadi nggak dirugikan, tenang, di sana itu adil. Ya, kalau Anda berbuat jahat, neraka. Anda berbuat benar, surga. Itu adil, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya. Kalau orang-orang yang disebutkan ini orang-orang yang luar biasa ya, penolakan. Pak, kalau kita di mana Pak? Kita nggak menolak Rasul, enggak. Ya. Kita Islam tuh agama kita, KTP saya Islam. Tapi kita di mana Pak? Ya tergantung amal gitu. Ini yang maksudnya tidak dizolimi, ya. Tidak dirugikan. Kalau amal Anda berat kepada pahala, silakan, Anda masuk surga gitu. Tapi kalau amal Anda berat di dosa, ya ke sebelah gitu. Gabung sama setan dan teman-temannya. Anda kan mengikut setan waktu di dunia sana, ya kan? Mengikut nafsu dan setan. Jadi ngumpullah di sana gitu. Ya. Makanya penting membuat kebaikan itu menguatkan pundi-pundi amal kita di sebelah kanan gitu maksudnya. Menguatkan kebaikan, menambah kebaikan, menguatkan amal kita yang sebelah kanan. Ketika di yaumul mizan, sebelah kanannya lebih kuat gitu maksudnya. Sebelah kanan kita pahala di situ, taat di situ. Dan jangan pernah meremehkan satu kebaikan walaupun kecil. Ya, menyingkirkan duri dari jalanan yang ada di jalan, menyusahkan orang, ada sampah jatuh, ada ranting pohon jatuh, ada duri dan sebagainya, itu disingkirkan. Betul, itu kebaikan, sedekah. Ya. Ditambah lagi kebaikan-kebaikan lain, biru waridai, menghormati, menyayangi orang tua. Ditambah lagi dengan bermuamalah dengan baik, ya. Ya. Bekerja dengan baik, tidak ada kecurangan di situ, ya. Tidak ada tipu-tipu di situ, ya. Membangun rumah di situ ada bohong-bohong yang terjadi di situ, ya. Bilangnya besi 8 ternyata besi banci cuma 6 misalnya, contoh. Ya. Kita hilangkan, masuk kepada kebaikan-kebaikan. Datang kita ke masjid, datang kita ke mushola, ya. Jangan kalah sama anak kita udah pada datang ke mushola, ya. Pak, saya masih di jalan, ya mungkin waktu di kantornya sholat jam 12, ya. Asar sholat dulu gitu, ya. Kalau di jalan kan ada berbagai ini ya, ada rooftop juga ya. Ada yang mengatakan boleh dijamah kosor dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan kita tumpuk terus sehingga sebelah kanan kita semakin berat. Kalau enggak itu kita dikirim ke sebelah. Ya.
Jadi di saat itu adil, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sementara ketidaktaatan, kemaksiatan akan berkumpul dengan, memang kata Nabi, di akhirat itu kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Sekali lagi ya, di akhirat kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Makanya kisah tentang Ukasha begitu ya, yang udah pernah saya sampaikan, akhirnya memeluk Nabi. Kata Nabi bilang, kalau ingin melihat orang masuk surga, yang calon penghuni surga, lihat Ukasha. Begitu cintanya sama Nabi ya. Lah Pak, kalau kita cinta atau sering bergaul dengan orang-orang yang gak benar gimana? Lah itu di sana juga begitu, gitu maksudnya. Di sana pun kita akan bergaul dengan orang-orang yang kita cintai. Yang kita cintai itu kan yang sering kita sebut, yang sering kita kumpul, yang sering kita melakukan apapun bersama mereka. Itu. Jadi penting memilih kawan. Ya. Lam takhil fulanan khalila. Waktu itu sampai ada yang bilang, nanti kenapa saya berkawan dengan si fulan? Fulan ini laqad adallani anil dzikri. Dia sudah menyesatkanku terhadap peringatan. Kenapa aku berkumpul dengan mereka? Makanya penting memilih kawan, memilih organisasi, memilih perkumpulan, memilih ormas. Ya. Apakah dia akan membuat kita lebih bertakwa? Itu aja masalahnya. Termasuk memilih klub olahraga lah, klub berkuda lah, dan sebagainya. Apakah kawan-kawan kita akan menguatkan kita takut pada Allah, atau malah semakin buruk? Kalau semakin buruk, cabut ya. Kalau nggak ada fungsinya, cabut. Buat apa kita beli banyak seragam, beli banyak macam-macam itu ya? Mendingan kita buat sedekahin ke kawan. Kalau nggak benar ya. Pak, ini nyindir yang mana sih? Gak usah nyindir, kita juga tahu ya. Jangan sampai kita belanjakan uang kita tidak manfaat, tidak mengambil bagian pada penambahan amal. Gitu maksudnya. Rp1 1 rupiah yang kita belanjakan akan Allah tagih. Akan Allah tagih mana, dari mana, buat apa, manfaatnya buat Anda nih. Kalau nggak manfaat, nggak usah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka